Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang hendak kita renungkan adalah mengibarkan bendera putih. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, kehidupan kekristenan bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Namanya perjalanan panjang, tentu tidak selamanya mudah. Pada titik-titik tertentu, itu bisa sangat melelahkan, bahkan menyakitkan. Tidak jarang, bahkan bisa membuat seseorang mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Beberapa orang Kristen memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan iman Kristennya, atau bahkan mengakhiri hidupnya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan pun menyerah dalam pelayanan karena mengalami stres yang berat akibat dari ritme pelayanan yang sangat padat. Jika kita cermati, penyebabnya itu sama, yaitu mereka telah kehilangan pengharapan. Mereka merasa bahwa mentaati firman Tuhan itu terlalu berat, sehingga mereka memilih jalan pintas yang dirasa lebih mudah. Lalu apa arti kata pengharapan, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Di dalam bahasa Yunani, kata pengharapan ditulis elpis, yaitu artinya menantikan yang baik. Tapi perhatikan, khawatir dan takut pun adalah suatu bentuk pengharapan. Namun itu pengharapan yang negatif. Karena di saat seseorang khawatir dan takut, kita seperti sedang menantikan yang buruk. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, apakah saat ini kita sedang kehilangan harapan? Apakah kita sedang berada di titik terendah dalam hidup? Apakah kita merasa gagal dan kehilangan arah dan tujuan hidup kita? Segala macam cara mungkin sudah kita lakukan, tapi tetap saja hidup rasanya sama saja. Setiap hari kita hanya terus menjalani hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Gairah pun hilang untuk bermimpi dan meraih hal-hal yang besar seakan sirna.
Kegagalan di masa lalu bahkan selalu menghantui dan memperlambat langkah untuk maju. Jika hidup kita sedang dalam kondisi ini, mulailah untuk mencari pengharapan yang baru, yaitu dengan cara. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memulai hubungan yang baru dengan Tuhan. Orang-orang yang kehilangan arah dan tujuan hidup biasanya adalah orang yang kehidupan rohaninya atau hubungannya dengan Tuhan sedang terganggu. Biasanya dia akan mudah diombang-ambingkan situasi dalam hidupnya karena tidak memegang teguh firman Tuhan atau tidak sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, mulailah kita memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Setelah itu, kita cari tujuan hidup kita yang dari firman kebenarannya. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, Dia sanggup mengubah kegagalan-kegagalan kita untuk tujuan-tujuan yang baik bagi hidup kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 43 ayatnya yang kelima tertulis demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua, supaya hidup kita penuh dengan pengharapan kepada Tuhan adalah kita harus menaruh harapan kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang duniawi. Waktu Rasul Paulus mengajar Timotius, dia memperingatkan bahwa cinta uang dan keinginan untuk menjadi kaya raya adalah penyebab seseorang tersesat dan kehilangan tujuan hidup. Keinginan duniawi seringkali membutakan mereka dengan berbagai-bagai hawa nafsu yang mencelakakan. Kalau uang ternyata adalah penyebab kita terjumus dalam hidup yang sia-sia, hari ini belajarlah untuk memandang Tuhan Yesus sebagai sumber dari segala sesuatunya. Karena hanya di dalam Dialah kita merasakan kepuasan sejati dan bisa mensyukuri segala yang kita punya dengan hati yang sukacita dan ikhlas. Yang ketiga, supaya kita memiliki pengharapan kepada Tuhan adalah mari kita melupakan masa lalu kita dan memandang masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14 dituliskan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kita supaya jangan terjebak dalam kenangan masa lalu. Jangan biarkan kehidupan masa lalu kita menghalangi kita untuk maju. Tapi inilah waktunya bagi kita untuk kembali membangun mimpi yang baru. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita. Ia tidak pernah menciptakan seseorang yang tak punya tujuan. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan? Hal ini biasa saja diizinkannya kegagalan terjadi dalam hidup kita, supaya kita kembali berpegang teguh kepadanya dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau supaya kita mau belajar untuk mencari kehendaknya atas hidup kita. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan
supaya kita memiliki pengharapan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ampuni kami Tuhan, kalau saat ini kami kehilangan pengharapan kepadamu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan berbagai macam krisis dan pergumulan hidup. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki pengharapan kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup menolong, dan sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami bawa setiap pergumulan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan tolong Kau sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, tolonglah Engkau cukupkan dan Kau berkati. Yang mempunyai masalah keluarga Tuhan, pulihkanlah keluarga mereka. Satukan kembali mereka dalam keluarga yang rukun dan penuh damai sejahtera. Juga kami yang mengalami permasalahan hidup lainnya yang tidak mampu kami sebutkan Tuhan. Biarlah kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan. Berilah kami pertolongan Tuhan. Kami serahkan Tuhan pengharapan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.